Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Marlia Revianti dalam segmen Halo Dokter. Pemirsa, Anda pastinya setuju sama saya ya kalau anak-anak itu adalah merupakan aset bangsa. Dan anak-anak yang merupakan aset bangsa ini tentunya adalah anak-anak yang sehat. Anak-anak yang sehat itu tidak terbentuk begitu saja setelah dia lahir ya. Ternyata anak-anak yang sehat itu terbentuk mulai dari proses pembuahan. Jadi mulai dari proses kehamilan. Itulah mengapa pemerintah sangat concern sekali terhadap pemeriksaan kesehatan bagi ibu-ibu hamil supaya memastikan ibu hamil sehat dan bayi yang dilahirkan sehat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang lebih dalam mengenai pentingnya pemeriksaan USG selama masa kehamilan, dan bersama saya di studio pada kesempatan hari ini sudah hadir Dr. Singgi Revian Dwi Laksono SPOG. Selamat sore, Dokter. Selamat sore Mbak Revi, dan selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah. Kameranya di tengah ya, Dok ya, itu. Oke, Salam Dokter. sehat kita semua. Oke, salam sehat. Dok, saya manggilnya Dokter Singgi ya. Iya, Dokter Singgi. Mbak Revi. Hampir mirip ya nama kita ya. Ujungnya ya. Pertengahannya. Iya, betul. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Dokter Singgi ini adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit RSIA Al Zahra Palembang, dan nanti kami juga membuka kesempatan untuk Anda ingin berkonsultasi terutama dengan Dokter Singgi, dan konsultasinya gratis ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Biasanya kalau mau datang tuh kan antri, kalau BPJS atau kalau ketemu langsung tuh harus bayar. Nah, ini gratis, silakan Anda bertanya langsung nanti di nomor 0711 311 454, atau Anda bisa berkonsultasi via WA di nomor 0823 11 11 98 17 90. Nah, Dokter Singgi tadi kan saya buat prolog begitu, jadi saat ini kan anak-anak itu penting sekali ya, aset bangsa gitu, Dok. Dan itu dimulai dari proses ibu hamil. Mungkin dokter bisa ceritakan sendiri sedikit kenapa sih proses kehamilan itu penting sekali diawasin gitu, bukan pas anak-anak lahir aja gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Revi. Jadi memang proses kehamilan itu memang merupakan cikal bakal bagaimana kita membentuk generasi muda untuk ke depannya ya. Jadi memang sebenarnya nutrisi untuk kehamilan itu sangat penting. Bahkan sebelum suatu pasangan itu berencana untuk hamil, itu memang sudah disarankan untuk mengkonsumsi nutrisi yang baik, baik dari konsumsi vitamin maupun mineral. Jadi memang bagi pasangan suami istri yang berencana untuk hamil, memang itu sudah disarankan paling tidak bahkan justru semenjak 3 bulan sebelum berencana proses hamil. Jadi sudah konsumsi nutrisi yang bergizi, kemudian juga sudah mengkonsumsi makan-makanan yang sehat untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi memang untuk proses pertumbuhan janin di dalam rahim itu sendiri membutuhkan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan organ tubuhnya, kemudian juga untuk pertumbuhan sel-sel otak dan sel-sel sarafnya. Jadi memang semua itu memang harus disiapkan dari bahkan sebelum berencana untuk hamil. Baik. Nah, setelah hamil tentu tetap harus dipantau dengan baik. Jadi memang untuk nutrisi kehamilan itu memang harus dicukupi juga selama kehamilan. Ya, bahkan sampai ada istilah 1000 hari emas untuk persiapan untuk menciptakan generasi yang sehat, yang cerdas untuk bisa membangun bangsa ke depannya. Seperti itu, Mbak Revi. Baik. Jadi ternyata pemirsa di rumah kalau mau hamil itu bukan pas mau hamilnya aja artinya ya, kalau saya tangkap yang tadi yang dokter jelasin. Jadi ketika proses sebelum hamil pun sudah harus disiapkan ya. Kalau sekarang tuh kan anak-anak remaja perempuan itu malah sudah makan tablet tambah darah begitu. Itu mungkin ada hubungannya juga? Ada hubungan tentu, Mbak Revi. Jadi memang untuk tablet tambah darah itu diberikan sebagai suplementasi untuk mencukupi, jangan sampai remaja wanita ini kalau misalnya mempersiapkan kehamilan, jangan sampai terjadi anemia atau kondisi darah yang kurang. Karena sebagaimana kita ketahui, sel darah merah itu sendiri penting untuk mengangkut nutrisi, kemudian oksigen dari seorang ibu yang hamil, kemudian untuk ke janinnya. Jadi bagaimana bisa nutrisi si bayi ini tercukupi kalau seandainya ibu hamil itu sendiri mengalami kondisi yang dinamakan anemia. Jadi memang sangat penting sekali untuk nutrisi suplemen tablet zat besi itu sendiri, Mbak Revi. Kita mungkin belum ngomong ke proses kehamilannya ya, maksudnya hamilnya, Dok ya. Mungkin pemirsa di rumah ini juga ingin tahu ya, mungkin yang berencana menikah atau berencana untuk hamil tuh sebenarnya apa saja sih, Dok, idealnya yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan ini supaya proses kehamilannya berjalan lancar dan ketakutan akan si anak yang kekurangan nutrisi ini nggak terjadi? Atau ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus kayak yang harus dilakukan? Baik, memang untuk persiapan sebelum hamil itu yang pasti tetap kita mempersiapkan kesehatan tubuh terlebih dahulu ya, Mbak. Baik dari sisi suami maupun dari
sisi sang istri nanti. Jadi dari mulai berencana untuk hamil itu memang suami juga harus menjaga pola hidup sehat, istri juga menjaga pola hidup sehat, mencukupi nutrisi-nutrisi yang baik, baik dari konsumsi sayuran, kemudian juga kandungan makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak yang sehat. Jadi memang semua itu harus dipersiapkan. Dan memang kondisi lain juga memang terkadang kita melakukan pemeriksaan, ada namanya pemeriksaan screening. Jadi untuk memastikan kondisi kedua pasang yang akan berencana untuk hamil ini memang sehat, baik dari sisi suami maupun istri. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan tertentu mungkin bisa kita rencanakan untuk melakukan screening awal. Ya. Tapi selebihnya memang tetap kembali lagi pola hidup sehat, kemudian menjaga tubuh jangan sampai melakukan kebiasaan yang buruk untuk mempersiapkan nanti kalau dari sisi suami mempersiapkan yang pasti sel sperma yang baik. Kemudian juga kalau dari sisi istri ya tentunya sel telur yang baik sehingga pembuahan itu akan berlangsung dengan baik. Dan nanti embrio atau janin yang tumbuh berkembang juga di dalam rahim ibu tentunya akan dalam kondisi optimal. Itu sih Mbak. Jadi mulai dari proses sebelum hamilnya ya pemirsa di rumah, betul. Kemudian ketika hamilnya, kemudian juga artinya 1000 tahun pertama, 1000 hari pertama itu bukan ketika 1000 hari anaknya baru lahir, bukan, artinya mulai dari proses konsepsi yang pertama, pembuahan yang pertama. Oke, baik. Penting sekali itu pemirsa, apalagi sekarang kan kita kan sering terdengar kata-kata stunting ya, stunting itu ternyata itu ya seperti itu. Nah, dokter saya ingin juga bertanya, apakah ada kondisi-kondisi khusus dari perempuan misalnya, karena kebetulan kita perempuan yang hamil, apakah ada kondisi-kondisi khusus yang perlu diperhatikan atau ekstra lebih dibandingkan perempuan yang biasa dalam kehamilan ini dok? Misalnya dia memiliki resiko-resiko itu, jadi mungkin ada perempuan-perempuan yang di luar sana yang ingin hamil tapi memiliki kondisi seperti ini, jadi lebih aware begitu dengan kondisi dirinya. Baik, memang untuk secara keseluruhan sih yang pasti kita harus pastikan dulu kondisi calon ibu hamil dalam kondisi yang fit dan sehat tentunya. Mungkin kalau misalnya memang screening awal terlebih dahulu sih sebenarnya, apakah memang ada riwayat penyakit tertentu pada calon ibu hamil ini, misalnya apakah ada riwayat penyakit tertentu seperti apakah ada riwayat darah tinggi atau kencing manis yang mungkin perlu ditata laksana dengan baik. Kalaupun tidak, mungkin dari sisi organ reproduksinya juga dinilai terlebih dahulu apakah ada masalah. Jadi misalnya kalaupun seandainya ada pasangan suami istri berencana untuk hamil, mungkin bisa melakukan screening pemeriksaan USG pun perlu itu Mbak. Jadi memang kita untuk menilai bagaimana kondisi rahimnya, kemudian kondisi indung telurnya, apakah ada sesuatu yang nantinya akan menjadi penyulit pada saat kehamilan. Misalnya ada seperti kista atau seperti miom, itu juga pasti akan mempengaruhi jalannya proses kehamilan ya ibu-ibu hamil di rumah. Jadi kalau misalnya memang ada diagnosis yang memang terdiagnosis sebelum berencana hamil, mungkin bisa ditata laksana terlebih dahulu sesuai dengan indikasi yang akan dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. Kemudian kondisi-kondisi lain, misalnya ternyata kondisi sekarang misalnya ada kondisi keputihan, mungkin sebaiknya ditata laksana terlebih dahulu sebelum berencana untuk hamil. Jadi segala penyulit yang memang bisa mengganggu proses jalannya proses kehamilan nanti sebaiknya sih ditata laksana terlebih dahulu sebelum persiapan untuk hamil. Baik, artinya tadi dokter mengatakan bahwa lebih baik tuh sebenarnya kita mempersiapkan terlebih dahulu. Artinya kan ada langkah-langkah juga yang harus dilakukan oleh, tadi ngomong soal USG itu tadi ya dok, artinya ada langkah-langkah juga yang harus dilakukan oleh pasangan yang ingin mempersiapkan anak. Jadi tadi yang screening itu artinya idealnya memang pemeriksaan USG ini juga dilakukan sebelum kehamilan ya dok? Tetap boleh idealnya. Iya, atau ketika misalnya Pak Sutri ini orang mau menikah begitu, idealnya dilakukan masing-masing? Boleh. Idealnya maksud saya kan dalam kondisi itu. Sebaiknya sih memang perlu dilakukan. Disarankan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mempersiapkan jangan sampai terjadi penyulit pada saat kehamilan. Jadi memang tetap disarankan dan memang perlu. Iya, kan kadang kan kita sering menemui kan pasangan-pasangan suami istri itu baru melakukan pemeriksaan setelah misalnya kehamilannya tidak terjadi. Jadi misalnya kondisi-kondisi yang lambat hamil itu kan baru dilakukan pemeriksaan. Jadi bagusnya memang ini hamil cepat pun belum tentu akan aman ya dok ya kalau tidak dilakukan yang aman-aman. Nah ini tadi kan dokter ngomong tentang USG. Apa sebenarnya dok USG dan seberapa urgensinya USG ini untuk ibu hamil? Baik, terima kasih Mbak Revi. Jadi sebenarnya ultrasonografi ini sendiri merupakan suatu pemeriksaan atau teknik pencitraan ya. Jadi untuk mendapatkan gambaran bagaimana sih kondisi organ tubuh si pasien. Jadi dengan menggunakan teknik pencitraan ini dengan menggunakan gelombang suara dengan berfrekuensi tinggi yang bersifat non-invasif
dan dengan gelombang suara ini nanti akan dipantulkan lagi dari organ tubuh, kemudian akan diterima probe USG namanya, jadi alat USG yang digunakan dokter, kemudian nanti gelombang suara ini akan diolah oleh komputer, jadi nanti akan ditampilkan di komputer dalam bentuk gambar pemeriksaan organ tubuh. Nah, jadi memang sebenarnya untuk pemeriksaan USG ini sebenarnya cukup aman, tidak seperti pemeriksaan seperti kita ketahui pemeriksaan radiologi atau ronsen yang menggunakan sinar radiasi, dan itu akan berefek terutama kalau misalnya pada pasien-pasien yang hamil untuk perkembangan janin. Nah, sementara untuk seberapa urgensi sih kita melakukan pemeriksaan USG ini sendiri? Jadi memang pemeriksaan USG ini merupakan pemeriksaan yang bisa kita gunakan sebagai screening ini, Mbak, ataupun sebagai diagnostik. Jadi memang selain screening kita juga bisa menggunakan untuk tujuan diagnostik. Jadi untuk screening kita bisa menilai bagaimana apakah ada sesuatu yang perlu kita waspadai selama proses kehamilan, maupun diagnostik misalnya ada sesuatu yang memang perlu kita berikan tata laksana. Misalnya selama kehamilan awal apakah misalnya ada suatu kelainan seperti perdarahan atau kista atau miom, mungkin dari situ kita bisa menjadi sumber diagnostik. Nah, jadi dengan screening dan diagnostik ini tentunya nanti ke depan akan bisa mempersiapkan kehamilan yang baik dan lancar sampai proses persalinan. Seperti itu, Mbak. Artinya ketika hamil, USG adalah merupakan salah satu indikasi. Nah, biasanya dokter melakukan USG itu pada kehamilan yang bagaimana, Dok? Baik, sebenarnya untuk pemeriksaan USG sendiri paling tidak minimal dilakukan, kita kan kehamilan ini ada dibagi menjadi 3 fase ya. Jadi 3 fase itu ada yang namanya trimester 1, trimester kedua, kemudian trimester ketiga. Nah, jadi paling tidak sih minimal dilakukan 3 kali. Jadi 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 1 kali di trimester ketiga. Jadi paling tidak kita sudah bisa men-screening apa sih permasalahan yang perlu kita cari dan perlu kita edukasi kepada pasien atau ibu hamil. Nah, namun pemeriksaan USG ini sendiri sebenarnya tidak mesti 3 kali dalam kehamilan. Kalaupun kita berencana untuk melakukan pemeriksaan yang lebih intens, misalnya dalam waktu 1 bulan sekali, sampai usia kehamilan 8 bulan, kemudian pada saat kehamilan 9 bulan bisa dilakukan setiap 2 minggu, artinya itu lebih baik sebenarnya. Jadi kita bisa lebih memantau bagaimana pertumbuhan janin si ibu hamil. Jadi mungkin untuk ibu-ibu hamil di rumah ataupun suami-suami yang istrinya sedang kondisi hamil, sebenarnya ya minimal 3 kali dalam kehamilan. Namun setiap bulan pun boleh. Dan di akhir kehamilan, di bulan ke-9 kehamilan bisa setiap 2 minggu sekali. Dan kalau seandainya memang selama pemantauan setiap bulan itu ternyata ada keluhan nih, ibu hamilnya ada keluhan, misalnya kram atau keluhan merembes atau apa, misalnya kan atau ngeflek, itu bisa dilakukan pemeriksaan segera. Justru pemeriksaan USG sangat penting untuk diagnostik. Jadi kita bisa memastikan bagaimana kondisi kehamilan itu, apakah memang baik, apakah memang ada penyulit yang perlu ditata laksana segera. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya kalau ya, dari penjelasan dokter tadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan dan bisa dicegah ya, Dok ya, ketika ibu hamil itu segera di USG kemudian diketahui ada masalah kesehatan apa. Nah, biasanya, Dok, pada umumnya idealnya tadi kan dokter ngomong paling tidak ya, tapi paling bagus itu apa, Dok? Apa setiap bulan dilakukan pemeriksaan? Kan kalau pemerintah kan 6 kali katanya untuk pemeriksaan paling tidak, tapi idealnya ketika misalnya pasangan suami istri ini mampu untuk melakukan pemeriksaan itu bagaimana, Dok, bagusnya? Jika memang fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan itu tersedia dan memang pasangan suami istri ini memang berniatan memang untuk melakukan pemantauan dengan baik, ya idealnya setiap bulan sekali kita pantau sih. Jadi kita bisa memantau bagaimana perkembangan janin, dan kalau seandainya memang di suatu saat kita temukan ada kelainan nih, misalnya ada pertumbuhan janin tidak normal, tidak sesuai usia kehamilan. Justru kita bisa memberikan edukasi yang cepat untuk pasangan ini untuk bagaimana memperbaiki kondisi itu. Dengan mencukupi, artinya kita perlu perbaiki mungkin asupan nutrisinya lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah jangan sampai pertumbuhannya berlanjut semakin terhambat. Mungkin seperti itu. Iya, artinya bisa segera dilakukan intervensi begitu ya, Dok ya, ketika menemukan ada masalah begitu dengan USG. Nah, biasanya kalau wanita hamil itu pemeriksaan apa saja sih, Dok, yang dilakukan ketika datang ke layanan dokter begitu?
Untuk pemeriksaan Ya, untuk ultrasonografi ibu, atau secara keseluruhan? secara keseluruhannya. Secara keseluruhan kita tentunya akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik layaknya kita periksa pasien ya Mbak. Jadi kita lakukan anamnesis atau wawancara singkat ke pasien, apakah ada keluhan selama kehamilan ini. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga kita menilai bagaimana tinggi badan dan berat badan si ibu hamil ini, apakah sesuai proporsi yang normal atau berat badan ideal. Kemudian juga menilai bagaimana apakah ada tekanan darah tinggi. Kemudian juga kita bisa menilai bagaimana sih status pemeriksaan laboratoriumnya, bagaimana status pemeriksaan hemoglobinnya, kadar darah cukup atau tidak. Kemudian juga bagaimana status imunisasi. Kalau sekarang kan ada ya imunisasi tetanus toksoid, jadi kita bisa nilai juga terlebih dahulu untuk screening awal. Namun memang selain itu ya kita tetap harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan ultrasonografi tadi. Jadi kita bisa menilai bagaimana perkembangan kantong kehamilan dan bakal janin nanti. Jadi memang seluruhnya harus memang dinilai dari sejak awal pertama pasien datang. Jadi mulai dari kita wawancara, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang ultrasonografi ini, Mbak. Baik, dokter, kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang kita, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa Halo Dokter, kami nanti akan kembali setelah jeda berikut ini, dan Anda kami infokan untuk dapat bisa bergabung dan berkonsultasi langsung dengan Dokter Singgi. Tetapi tentunya setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih ya masih tetap bersama kami dalam segmen Halo Dokter. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sudah ada Dokter Singgi di sini. Beliau adalah merupakan seorang ahli obstetri dan ginekologi ya, dokter kebidanan dan kandungan kalau biasanya kita ngomong. Dan kami juga mempersilahkan Anda untuk yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Singgi mengenai kehamilan, tidak hanya mengenai USG saja ya Dok ya, betul. Mengenai kehamilan atau keluhan-keluhan atau juga mungkin bagi para wanita-wanita yang akan menikah, yang ingin mempersiapkan proses kehamilannya juga bisa langsung berkonsultasi. Anda juga bisa menelpon nanti langsung ke nomor 0711 311 454 atau bisa menyampaikan pertanyaan Anda via WA di nomor 0823 11 98 17 90. Nah dokter, tadi kita akan berbincang-bincang tentang pentingnya pemeriksaan USG untuk ibu hamil ini. Nah yang saya ingin tanyakan tuh kan ada rumor yang mengatakan aduh USG nanti berbahaya apalagi dilakukan semakin sering takutnya berdampak pada janin. Itu benar atau tidak dok? Jadi sebenarnya faktanya ya sejauh ini ya Mbak ya, jadi pemeriksaan ultrasonografi ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi memang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Jadi sejauh ini untuk pemeriksaan USG ini sebenarnya cukup aman, tidak seperti pemeriksaan ronsen atau misalnya pemeriksaan radiologi yang menggunakan sinar radiasi. Jadi kalaupun memang sesuai indikasi itu tetap boleh dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Misalnya ibu-ibu yang hamil nih baru hari ini melakukan pemeriksaan ini Mbak. Tiba-tiba besok nih ada keluhan nih tiba-tiba. Usia kehamilan sudah trimester kedua, tiba-tiba ada keluhan kram atau tiba-tiba keluhan flek. Itu boleh langsung segera lakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk memastikan kondisi kehamilan tetap baik dan sehat. Dan sejauh ini tetap aman sih. Tetap aman ya? Penggunaannya. Iya, artinya nggak masalah ya. Nggak perlu khawatir ya. Jadi ibu-ibu hamil di rumah juga tidak perlu khawatir untuk melakukan pemeriksaan USG ini. Yang penting kita segera lakukan pemeriksaan USG dan memastikan kondisi kehamilan dan kondisi janin tetap sehat. Iya. Nah, berbicara tentang USG ini, kondisi-kondisi apa saja sih dok yang bisa terlihat lewat USG itu pada ibu hamil? Baik, memang untuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk USG dalam kehamilan ini bisa kita lakukan sejak dari trimester awal kehamilan. Baik itu mulai dari trimester awal kehamilan, trimester kedua kehamilan, maupun trimester ketiga kehamilan. Nah itu untuk penilaian pemeriksaan USG juga berbeda-beda dia Mbak. Jadi untuk trimester awal kehamilan biasanya kita bisa melakukan tujuannya itu untuk mengkonfirmasi adanya kehamilan. Jadi biasanya kan kalau ibu yang berencana hamil itu biasanya kan gejala awal, sudah telat nih mensnya, telat mens sudah 5 hari atau 1 minggu, biasanya sudah lakukan test pack dan garis 2. Nah selanjutnya kita lakukan USG boleh untuk memastikan apakah sudah ada kantong kehamilan ini Mbak. Jadi kantong kehamilan itu sudah terlihat paling cepat di usia kehamilan
5 minggu ya dari, kalau hitungan sih kita hitungan dari hari pertama menstruasi. Jadi hari pertama haid terakhir. Iya, iya. Nah, kalau seandainya usia sudah kehamilan 5 minggu, biasanya kalau misalnya dengan pemeriksaan USG awal kita memastikan dulu nih sudah ada kantong kehamilan atau belum. Nah, kalau sudah terlihat kantong kehamilan di usia 5 minggu, selanjutnya dokter kandungan akan menilai apakah kantong kehamilannya ini di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi memang kehamilan itu bisa di dalam rahim yang normalnya, tapi kalau tidak normal ya bisa di luar rahim, seperti di saluran tuba atau saluran indung telur, atau mungkin di lokasi lain, bisa di leher rahim, atau bisa di perut atau kehamilan abdominal namanya. Kemudian juga kalau seandainya ibu-ibu hamil di rumah ada riwayat bekas operasi, bisa juga dia kantong kehamilan nempel justru di bekas operasi, dan itu membutuhkan perhatian lebih. Jadi memang kita harus pastikan dulu ada kantong kehamilan, kemudian juga kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim. Kemudian selanjutnya di trimester awal kehamilan juga kita bisa lakukan screening apakah kehamilannya kembar atau tunggal ini, Mbak. Jadi memang kita pastikan dari trimester awal kehamilan, walaupun memang bisa dikonfirmasi lagi pada saat di trimester kedua kehamilannya. Ini karena kita masih berbicara di trimester awal kehamilan. Kemudian selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah di USG trimester awal ini kita bisa menilai usia kehamilan, Mbak, apakah sesuai. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya ibu hamil di rumah nih siklus menstruasi tidak teratur nih. Siklus menstruasi normal kan biasa 28 hari ya. Kalau teratur sih bisa kita hitung dari hari pertama menstruasi terakhirnya. Kita nilai dari pemeriksaan USG, bisa dari kantong kehamilan ataupun nanti dari ukuran janin atau embrio ya. Jadi kalau misalnya kita ukur sesuai, artinya memang menstruasi teratur. Tapi untuk yang ibu-ibu yang menstruasi tidak teratur kan cukup sulit kita. Iya, betul. Untuk menentukan usia kehamilan, kita bisa menggunakan USG nih. Iya. Jadi kita bisa ukur kantong kehamilan atau ukuran janin kalau misalnya sudah 11 sampai 13 minggu. Jadi ukurannya segitu gitu, ukuran artinya ibu kemungkinan usia kehamilannya segini nih dari USG trimester pertama. Dan dari itu juga dengan USG yang sekarang sudah canggih dan berkembang, itu juga kita bisa menilai kapan sih HPL-nya atau hari perkiraan lahir. Iya. Selain dengan menggunakan rumus ya, kalau dengan perhitungan HPHT. Jadi kita bisa menilai juga, oh ibu ini perkiraan usia kehamilan segini nih dari kantong kehamilan atau ukuran janin. Kemudian hari perkiraan lahirnya kapan, jadi bisa kita tentukan. Nah, USG di trimester awal kehamilan ini sangat penting untuk menentukan usia kehamilan tadi, Mbak. Usia kehamilan ya, karena trimester awal. Apalagi menstruasi tidak teratur ya. Jadi kita bisa evaluasi pada saat di trimester kedua, trimester ketiga. Jadi kita hitung dari USG di trimester pertama kehamilan ini, usia kehamilannya berapa, sesuai nggak sih pada saat dilakukan pemeriksaan di trimester kedua atau trimester ketiga. Kalau seandainya tidak sesuai dengan pada saat kita lakukan pemeriksaan trimester awal, artinya kemungkinan ada masalah nih di pertumbuhan janinnya. Apakah memang pertumbuhannya kecil atau pertumbuhannya lebih besar dari usia kehamilan. Jadi memang trimester awal kehamilan ini cukup krusial untuk menentukan usia kehamilan. Iya. Itu sih dari USG trimester awal kehamilan ya, Mbak ya. Namun pemeriksaan lain juga ada yang bisa membantu melakukan screening apakah ada kelainan pada janin. Kelainan kromosom biasanya. Jadi kalau pemeriksaan sekarang itu sudah dokter-dokter kandungan itu sudah bisa menilai apakah ada risiko nih kelainan kromosom dengan menilai apakah ada tebal tengkuknya lebih dari batas normal, kemudian apakah sudah terlihat tulang hidung. Tapi ini tetap tergantung dari beberapa faktor ya, Mbak ya. Beberapa faktor teknis, pertama mungkin tergantung dari keahlian dari dokter yang melakukan pemeriksaan, kemudian tergantung dari kecanggihan alat dan resolusi ketajaman alat, kemudian juga tergantung dari posisi rahim pada trimester awal kehamilan, apakah posisi rahimnya itu ke depan atau ke belakang, ada yang namanya antefleksi dan retropleksi, dan juga faktor dari ketebalan dinding perut. Jadi memang untuk screening ini memang tetap dipengaruhi beberapa faktor sih. Iya. Nah, selanjutnya memang di USG trimester awal kehamilan ini ya memang sangat penting sih untuk itu. Dan di trimester awal kehamilan juga seperti yang di awal tadi Mbak kita bicarakan, kita bisa menilai nih apakah ada kelainan lain yang bisa menjadikan penyulit pada saat kehamilan selanjutnya. Seperti misalnya apakah ada miom, kemudian apakah ada kista. Kita bisa nilai juga ukurannya seberapa besar, kemudian juga miomnya seberapa besar. Dan untuk miom juga bisa kita nilai lokasinya itu sendiri. Apakah dia menonjol ke rongga rahim yang bisa mengganggu pertumbuhan janin, ataukah misalnya nanti pertumbuhannya di leher rahim yang pasti nanti akan berpengaruh ke proses persalinan selanjutnya. Apakah bisa dilahirkan secara normal ataukah justru perlu tindakan operasi. Jadi mungkin itu beberapa hal penting yang
bisa kita nilai pada saat dilakukan pemeriksaan di trimester awal kehamilan ini, Mbak. Nanti kita bahas lagi untuk yang trimester. Artinya kalau dari penjelasan dokter yang tadi, krusial sekali pemirsa, pemeriksaan USG dilakukan di awal proses kehamilan. Apalagi yang tadi yang tidak tahu jadwal siklus menstruasinya. Nah, dokter, ini kebetulan sudah ada yang bertanya ya dari pemirsa kita, apa saja sih manfaat, sebenarnya mengulang lagi tapi nggak apa-apa ya dokter ya, apa saja manfaat utama dari pemeriksaan USG ini bagi ibu dan janin. Kemudian tadi udah dijelasin juga sama dokter, tapi ditanya apakah USG bisa mendeteksi kelainan sejak dini pada janin, dan bagaimana USG membantu dalam memantau tumbuh kembang janin selama kehamilan. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama terkait pentingnya dari pemeriksaan USG, mungkin yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita bisa menilai lokasi kehamilannya, kemudian apakah di dalam rahim atau di luar rahim, kemudian kita bisa juga menentukan usia kehamilan, kemudian perkiraan persalinan, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi penyulit yang mungkin bisa kita deteksi dari pemeriksaan USG, termasuk misalnya adanya miom atau ada kista. Nah, selanjutnya seberapa besar sih peran dari pemeriksaan USG untuk screening kelainan? Jadi untuk kelainan janin itu memang pada saat di trimester awal kehamilan seperti yang saya bilang tadi, Mbak. Jadi prinsipnya screening. Kita bisa menilai apakah ada risiko kelainan nih. Dengan menilai, tebal tengkuknya sih melebihi nilai normal. Atau tulang hidungnya belum terlihat lebih jelas dengan faktor-faktor yang berpengaruh tadi dengan ketajaman USG dan lain-lain. Memang prinsipnya sebagai screening sih. Jadi kalau seandainya memang untuk memastikan, dokter kandungan ini sudah melakukan pemeriksaan nih, dijelaskan kepada ibu, Bu, kok ini sepertinya saya melihat kayaknya ada suatu kelainan. Artinya dokter mungkin akan menganjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah memang betul sih kelainan ini. Karena terkadang screening itu pada saat kita lakukan pemeriksaan, kok kayak tebal sih tengkuknya. Kemudian tulang hidung kok nggak kelihatan, tapi ternyata pas dicek kromosom ternyata normal. Artinya ya ibu hamil ini tidak perlu khawatir, jadi tetap bisa melanjutkan kehamilan sampai persalinan. Nah, kemudian yang terakhir tadi tentang bagaimana peran USG itu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan janin. Peran USG dalam memantau pertumbuhan janin tentunya dari pemeriksaan USG ini akan dinilai. Jadi dokter kandungan ibu-ibu nanti yang ketika ibu akan melakukan pemeriksaan itu akan menilai bagaimana sih pertumbuhan janin dengan ukuran-ukuran tubuh janin. Biasanya sih nanti kalau di trimester kedua, trimester ketiga itu dokternya akan menilai bagaimana sih ukuran diameter kepala, kemudian lingkar kepala, kemudian lingkar perut, dan panjang tulang paha secara umum. Nanti akan dinilai pertumbuhan janinnya apakah sesuai dengan usia kehamilan. Kalau seandainya memang pertumbuhan janin sesuai usia kehamilan, nanti di USG itu akan terlihat bagaimana sih perkiraan berat janin. Berat janinnya berapa? Berat janin, taksiran berat janin kalau istilahnya gitu ya. Jadi kalau seandainya memang taksiran berat janinnya sesuai, artinya kehamilan itu nggak ada masalah. Artinya pertumbuhan janin itu masih tetap sesuai dengan kurva normal. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir. Namun jika memang ternyata ada masalah, misalnya pertumbuhannya kok agak lebih kecil, mungkin dokter akan mengedukasi atau menginformasikan ibu-ibu yang ada di rumah untuk mengejar, jangan sampai semakin terhambat pertumbuhannya. Atau kalau seandainya, kok berat badannya berlebih nih, lebih dari normal, mungkin dokter akan menganjurkan pemeriksaan lain untuk screening. Biasanya sih kalau bayi-bayi besar itu ada risiko penderita diabetes mellitus gestasional namanya, Mbak. Jadi memang ada risiko kencing manis yang terjadi pada saat kehamilan. Mungkin perlu diperiksa kadar gula darah ibu hamil itu. Jadi kalau seandainya memang, ternyata benar nih ada kadar gula darah yang berlebih, artinya ibu hamil itu tetap bisa mendapatkan penanganan yang segera. Jadi cepat diatasi gula darahnya, jangan sampai terlalu tinggi. Nah, untuk selanjutnya kehamilan bisa tetap dipantau agar tetap berlangsung lancar sampai persalinan. Iya, artinya kalau melihat mendengar penjelasan dokter tadi, pemeriksaan USG itu sangat penting loh. Memantau perkembangan tumbuh kembang janin itu juga sangat krusial. Janin terlalu kecil jadi masalah, janin terlalu besar jadi masalah. Jadi kalau dokter Obji ini dua yang diurusin ya dok ya, ngurusin ibunya dan ngurusin anak yang masih di dalam kandungan. Dokter, kita harus jeda terlebih dahulu karena ada yang mau lewat, dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di segmen Halo Dokter. Dan kita berbicara hari ini masalah pentingnya pemeriksaan USG pada ibu hamil bersama Dr. Singgi. Dan kami juga mengundang Anda untuk yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung dengan dokter, bisa langsung lewat di nomor telepon 0711 311 454 atau Anda bisa bertanya via WA yang nanti akan saya bacakan di nomor 0823 1198 1790 seperti yang tertera ya di layar TV Anda. Nah, tadi Dokter Singgi berbicara masalah pentingnya pemeriksaan USG untuk trimester pertama. Nah, kita sekarang pindah ke trimester yang berikutnya. Baik. Artinya trimester pertama itu krusial banget ya, Dok ya. Nah, untuk yang trimester kedua ini bagaimana, Dok? Baik, kalau seandainya kita sudah berbicara mengenai USG dalam kehamilan di trimester kedua, tentu dokter akan menilai parameter yang lain, Mbak. Jadi setelah misalnya dipastikan di trimester awal kehamilan, hamilnya di dalam rahim nih, sudah sesuai, normal semua misalnya kan, pada saat dilakukan pemeriksaan. Nah, pada saat trimester kedua itu biasanya dokter akan melakukan penilaian bagaimana sih pertumbuhan janin tadi. Jadi pertumbuhan janin apakah sudah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak dari perhitungan pada saat di trimester awal kehamilan atau sesuai dengan HPHT-nya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama memang kita nilai dulu pertumbuhan sesuai atau tidak nih. Kalau memang sudah sesuai dengan kurva pertumbuhan artinya normal. Dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Kemudian yang kedua, biasanya dokter juga akan menilai bagaimana sih kondisi cairan ketubannya, apakah cukup atau tidak. Jadi kalau seandainya cairan ketubannya cukup, artinya kondisi bayi tetap optimal dan bisa tumbuh dengan baik. Namun di saat kondisi cairan ketubannya ternyata terjadi masalah, misalnya ketubannya sedikit, mungkin dokter akan melakukan evaluasi lebih lanjut, apa penyebab dari ketubannya ini sedikit. Atau apakah memang ada suatu masalah di janinnya, seperti misalnya gangguan di pembentukan sistem saluran kemih yang menyebabkan cairan ketuban sedikit atau tidak, atau mungkin kalau seandainya ada keluhan seperti merembes dari ibu-ibu hamil di rumah, jadi bisa jadi faktor penyebab sedikit cairan ketuban. Ketubannya merembes? Merembes bisa, jadi kalau seandainya memang kondisi pecah ketuban di trimester kedua kehamilan bisa terjadi tetap. Nah, jadi dokter akan menilai, atau misalnya terlalu banyak ketubannya, berarti kan dokter akan menilai lebih lanjut apa faktor penyebabnya, apakah memang pengaruh dari diabetes mellitus dalam kehamilan tadi atau memang ada faktor lain. Jadi memang yang kedua itu tadi cairan ketuban. Yang ketiga, dokter juga akan menilai kondisi apakah memastikan tadi kalau memang di trimester pertama kehamilan kondisinya kembar atau tidak, mungkin di trimester kedua bisa dipastikan lagi apakah memang betul-betul kembar atau tidak. Oh, nah, bisa berubah gitu, Dok? Yang awalnya kembar terus jadi nggak kembar. Kalau kondisinya kurang jelas nih pada saat dilakukan pemeriksaan, mungkin terlalu dini. Atau mungkin pada ibu-ibu hamil yang memang belum pernah melakukan pemeriksaan di trimester awal kehamilan. Nah, di trimester kedua juga bisa dinilai apakah memang kehamilannya kembar atau tidak. Nah, itu. Kemudian di trimester kedua kehamilan juga biasanya kita sudah bisa melakukan penilaian secara umum nih. Apakah organ-organ janin itu sudah lengkap? Di trimester 2? Ya, organ-organ vitalnya juga sudah tumbuh dengan baik. Misalnya pertumbuhan otaknya, kemudian bagaimana jantungnya, kemudian juga bagaimana kondisi sistem pencernaannya. Kadang kan di trimester kedua sudah bisa kita lihat kondisi lambungnya sudah terlihat atau belum. Sudah terlihat, itu terlihat ya, Dok? Lambung iya sudah terlihat, kemudian juga kantung kemihnya sudah terlihat, jadi memang sudah bisa dinilai. Jadi di trimester kedua justru kita lebih leluasa untuk menilai organ-organ janin. Dan di trimester kedua juga kita bisa menilai, oh ini tangan kakinya sudah kelihatan nih, sudah lengkap. Nah, jadi memang di trimester kedua lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Kalau di trimester ketiga sudah sulit karena posisi janin itu sudah besar, sudah penuh. Jadi memang sudah cukup sulit. Jadi di trimester kedua itu yang memang penting. Di samping itu juga memang di trimester kedua ini, Mbak, kita juga bisa menilai bagaimana aliran darah janin, apakah normal atau tidak. Kemudian juga kalau misalnya nih memang ada keluhan nih ibu hamil, kok ada keluhan kontraksi atau kram terus di perutnya, mungkin bisa dinilai opsional untuk menilai bagaimana kondisi leher rahim, apakah pendek atau masih dalam batas normal. Kalau seandainya sudah mulai memendek, artinya kita sudah hati-hati nih. Bisa jadi kemungkinan bisa resiko kelahirannya tidak cukup bulan, kelahiran prematur. Kemudian di samping itu yang utama juga kita bisa menilai bagaimana sih kondisi jantung, detak jantungnya apakah normal atau tidak. Nah, itu lebih jelas lagi dibandingkan pada saat di trimester awal kehamilan. Jadi trimester kedua sudah bisa kita nilai apakah kondisi jantung bayi ini baik atau tidak. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih, Mbak.
Jadi udah bisa dilihat secara umum bayi ini sehat atau tidak sebenarnya di trimester yang kedua ya. Nah ini dok, ada yang bertanya, dok bedanya USG biasa sama USG transvagina apa? Karena saya di trimester awal kemarin dokternya menyarankan untuk dilakukan USG transvagina, ini kenapa seperti itu? Baik, terima kasih untuk ibu yang sudah bertanya. Jadi memang untuk USG di trimester awal kehamilan itu tergantung penilaian pada saat awal ini Mbak. Jadi kalau misalnya seandainya kehamilan terlalu kecil nih, usia kehamilan mungkin masih sekitar 6-7 minggu, pada saat dilakukan pemeriksaan transabdominal atau lewat perut ya, kadang kurang jelas. Ada beberapa faktor, misalnya nih posisi rahim ibunya posisinya ke belakang atau retrofleksi. Yang kedua, tebal dinding perutnya cukup tebal. Kemudian juga kondisi kantong kemihnya kosong. Jadi makanya trimester awal kehamilan itu sebaiknya kalau misalnya ibu-ibu di rumah mau melakukan pemeriksaan, sebaiknya sih agak ditahan sedikit. Jangan pipis dulu. Jangan pipis gitu dulu. Ya. Jadi sudah di rumah, sudah persiapan pipis tapi minum air putih dulu. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan, kantong kemihnya agak penuh. Jangan juga sudah lama tahan pipis, pada saat pemeriksaan nggak tahan pipis, justru susah juga, nggak nyaman juga. Jadi memang ada faktor-faktor itu. Nah, untuk melihat pemeriksaan janin itu lebih jelas, memang kita bisa lakukan pemeriksaan USG transvaginal. Jadi USG transvaginal itu kita langsung melihat dari alat probe USG itu langsung ke kondisi rahim. Jadi sesuatu yang menghalangi seperti misalnya dinding perut yang tebal atau posisi rahim yang mengarah ke belakang atau mungkin ada bagian usus yang menutupi di perut itu karena posisi rahimnya ke belakang. Jadi kalau dengan USG transvaginal itu probe USG akan langsung menangkap bisa lebih rahim. jelas. Jadi ya. bisa lebih jelas. Jadi pemeriksaan di trimester awal itu bisa dibantu dengan USG transvaginal. Tapi untuk kondisi-kondisi yang memang sulit tertentu diagnosis pada saat USG lewat perut ya. Jadi kalau misalnya dokternya sudah bisa menilai pemeriksaan USG dari perut, artinya sudah cukup. Cukup ya, artinya dia mungkin merasa ada yang perlu dilihat lagi sehingga harus Kadang-kadang memang kita hanya bisa melihat kantong kehamilan pada saat di USG lewat perut, ternyata pas di USG lewat transvaginal, sudah kelihatan nih janinnya, sudah kelihatan detak jantungnya justru karena lebih jelas. Ya, cuma mungkin bagi ibu-ibu saya mengerti pasti kurang nyaman ya untuk memang transvaginal. Itu kekurangannya ya. Nah ini juga ada pertanyaan dokter, apa sih bedanya USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi? Baik, terima kasih pertanyaannya memang sangat bagus sekali ya. Memang di masyarakat itu sudah banyak sering bertanya, kok ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, apa sih bedanya dan apa sih kepentingannya? Jadi kalau memang USG 2 dimensi itu pada dasarnya kalau kita berbicara masalah 2 dimensi artinya kita dimensi panjang kali lebar. Jadi kita hanya bisa melihat gambaran hitam putih. Kalau ibu-ibu hamil pada saat melakukan pemeriksaan USG dengan dokter kandungan biasanya kan hitam putih nih. Hitam putih itu biasanya cuma 2 dimensi. Kalau untuk 3 dimensi itu sudah dimensinya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ada dimensi ruang. Nah jadi pada saat dilakukan pemeriksaan USG kita ambil nih gambar USG-nya. Tapi USG yang statis. Jadi cuma satu jenis foto. Dalam bentuk foto, kelihatan nih muka janin, kemudian hidung janin, mata janin, dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kok ada lagi sini 4 dimensi, sementara kan kita sebenarnya harusnya batasnya kan 3 dimensi nih. Kok ada 4 dimensi. Jadi 4 dimensi itu sebenarnya cuma USG real time. Jadi kita bisa kondisi 3 dimensi tadi kita bisa perhatikan dengan menggunakan alat USG, jadi janin akan tampak bergerak. Jadi kita bisa melihat janin mungkin membuka mulut, kemudian menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi itu yang terlihat ya, terlihat dari 4 dimensi. Ya. Tapi tergantung dari spesifikasi alat USG itu sendiri. Beda alat, beda itunya. Baik. Namun secara keseluruhan sih untuk screening dan diagnostik sebenarnya USG 2 dimensi tetap menjadi standar. Sudah bisa digunakan. Tetap menjadi standar untuk penilaian apakah ada kelainan atau ada masalah selama ibu hamil. Iya, nanti ibu-ibu semuanya mau pilih, pokoknya mau 4 dimensi nih. Tapi saya rasa di tempat dokter praktek ada. Nanti kita bahas di segmen terakhir ya, kita akan bahas itu. Dan kita harus jeda dulu sebelum segmen terakhir. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa
pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih masih tetap bersama kami dalam segmen Halo Dokter, dan kita tiba di segmen terakhir. Dalam segmen Halo Dokter kali ini kita masih membahas masalah pentingnya pemeriksaan USG pada ibu hamil. Tadi dokter udah jelasin tentang USG di trimester 1 dan 2. Sekarang silakan dok, yang trimester ketiga itu gimana sih? Jadi sebenarnya untuk trimester ketiga ini merupakan periode yang krusial ini Mbak. Jadi di trimester ketiga itu kita sebagai dokter kandungan itu harus bisa mendeteksi nih. Yang pertama itu presentasi janin. Jadi posisi janin di dalam rahim ibu itu seperti apa? Apakah kepalanya sudah di bawah, atau justru bokong di bawah, atau justru kepala di samping, atau posisi melintang, atau justru agak miring. Karena ini mempengaruhi bagaimana proses persalinan nanti. Kalau misalnya posisi janinnya melintang atau miring itu akan sulit. Tapi tidak kalau misalnya mungkin untuk normal sulit gitu. ya. Jadi kalau misalnya posisinya memanjang dengan posisi kepala di bawah itu akan lebih baik. Itu yang pertama, posisi janin atau presentasi janin ya. Yang kedua, kita nilai bagaimana lokasi ari-ari atau lokasi plasenta. Jadi ini perlu ditanyakan ibu-ibu yang di rumah. Jadi memang perlu ditanya kalau pemeriksaan, dok, ari-arinya di mana nih? Kalau misalnya lokasinya di atas, di depan atau di belakang itu aman. Tapi yang nggak aman tuh kalau misalnya di bawah, jadi menutupi jalan lahir. Jadi bagaimana bayi itu bisa lahir ya Pak? Kalau misalnya ketutup. Iya betul. Jadi memang itu penting ditanyakan untuk lokasi ari-ari. Yang ketiga, taksiran berat janin. Jadi dari pemeriksaan USG ini sendiri bisa kita nilai nih, berat janin sudah berapa nih? Apakah sudah cukup 2,5 kg sampai 4 kg. Jadi normalnya itu kalau sudah cukup bulan 2,5 sampai 4 kg. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil ternyata pas dilakukan pemeriksaan USG sama dokter kandungannya ternyata 4.000 lebih, bahkan 4,5 kilo, artinya untuk kehamilan secara normal sangat berisiko. Ya, berbahaya untuk ibunya. Berbahaya, jadi itu sangat penting juga. Kemudian yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu hamil ini kondisi apakah ada lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat ya. Jadi sebenarnya untuk lilitan tali pusat ini kalau seandainya dia tidak kencang dan aliran darah ke janin tetap baik, itu bisa dilakukan di pemeriksaan USG juga, aliran darahnya baik. Untuk persalinan normal tetap masih memungkinkan. Masih bisa memungkinkan. Masih memungkinkan. Kecuali kalau misalnya dokter kandungannya memeriksa ternyata lilitan tali pusatnya lebih dari 1 kali, misalnya 2 kali. Kemudian dari pemeriksaan kok kencang. Kemudian juga dari pemeriksaan aliran darah tali pusat ternyata ada indikasi kurang aliran darah ke bayi kurang. Artinya mungkin dokter akan mempertimbangkan bagaimana proses persalinannya, apakah memang harus melalui operasi atau tidak. Itu sih untuk yang trimester ketiga kehamilan. Jadi memang ibu-ibu hamil di rumah mungkin agak kritis juga ya bertanya sama dokter kandungannya, jangan sekedar diperiksa. Jadi memang harus ditanyakan hal-hal yang penting seperti itu. Karena itu akan menentukan bagaimana proses persalinan yang akan dipilih oleh sang ibu ya, seperti itu. Sekarang juga ibu-ibu rata-rata udah mulai mau kembali ke persalinan normal lagi deh dok, rata-rata dok. Kalau zaman-zaman saya dulu pada mau sesar semua. Nah dok, ini kondisi-kondisi apa saja sih yang merupakan tanda kutip kita harus lakukan USG ulang gitu? Mungkin kalau di trimester awal kehamilan, mungkin ibu-ibu hamil perlu periksa segera kalau seandainya ada keluhan kram di bawah perut atau misalnya ada keluhan ngeflek. Jadi kita harus pastikan dulu nih kondisi kehamilannya baik atau tidak. Selama kondisi kehamilan itu baik setelah diperiksa oleh dokter kandungan, artinya kehamilan bisa berlangsung lancar. Tapi tetap harus diperiksa. Atau misalnya mual muntah yang berlebihan nih. Karena mual muntah berlebihan itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah memang janinnya tumbuh dengan baik atau ada istilah namanya hamil anggur. Jadi hamil anggur itu justru tidak berkembang menjadi janin. Nah kalau mual muntah berlebihan kita harus pastikan nih. Kalau memang ada gejala itu kan bisa didiagnostik dengan pemeriksaan USG dan lebih dini. Untuk trimester kedua dan trimester ketiga mungkin lebih kurang sama sih. Jadi kalau seandainya ibu hamil ada keluhan misalnya ngerembes nih, itu harus dipastikan apakah memang ketubannya pecah atau mungkin ada urin atau pipis yang keluar tanpa disengaja atau mungkin ada pengaruh keputihan. Kedua, gerakan janin. Apabila gerakan janinnya masih aktif, artinya kondisi bayi sehat. Tapi kalaupun tidak aktif, tidak perlu khawatir terlebih dahulu. Mungkin ibu-ibu bisa merangsang bayi untuk minum manis atau beraktivitas karena biasanya tidur. Tapi kalau misalnya berkurangnya gerakan janin ini mengkhawatirkan, artinya memang perlu segera dilakukan pemeriksaan. Kemudian apabila ada keluhan perdarahan nih selama trimester kedua, trimester ketiga kehamilan, atau misalnya ada keluhan mules atau kontraksi, itu tetap harus dilakukan pemeriksaan segera. Jadi memastikan kondisi hamil ini aman atau tidak. Atau apakah ada ancaman persalinan prematur, seperti yang saya bilang tadi, dengan pemeriksaan USG transvaginal untuk menilai panjang serviks itu bisa dilakukan pemeriksaan untuk penilaian. Jadi memang hal-hal tersebut mungkin yang
perlu ibu hamil di rumah segera lakukan pemeriksaan dan jangan khawatir, untuk sejauh ini pemeriksaan USG cukup aman. Aman ya. Jadi ibu-ibu hamil tuh harus aware loh sama kondisi ibu-ibu sendiri, kapan harus segera melakukan pemeriksaan, jangan cuek. Apalagi sekarang media medsos sekarang tuh informasi tuh gampang banget ya didapat ya. Nah by the way, anyway busway dokter ya dokter, di Rumah Sakit Az-Zahra nih, betul. ada USG berapa dia dok di sana dok? Oh kalau di Rumah Sakit Az-Zahra sekarang untuk USG sudah kualitasnya sudah canggih, resolusinya juga sudah cukup tajam. Kemudian untuk USG 4D juga sudah tersedia. Sudah tersedia di ya. RSIA Az-Zahra. Ya, jadi artinya bisa datang ke situ ibu-ibu. Bisa. Ibu-ibu ya. Bisa banget. Kalau mau nyari kan pada ibu-ibu nih biasanya sama kayak handphone dok. Kalau yang terbaru tuh pasti pada mau nyari ya. Jadi di Rumah Sakit Az-Zahra ini sudah tersedia USG 4D. Nanti kalau mau ketemu dokter Singgi bisa nanti ya dok ya. Nah, kemudian dokter juga boleh dok, misalnya kapan waktu prakteknya atau bisa gimana dok? Kalau saya praktek di Rumah Sakit RSIA Az-Zahra ini dari Senin sampai Sabtu. Kalau setiap sore ada Senin sampai Sabtu. Jadi kalaupun pagi ada Senin, Rabu, Kamis sama Sabtu. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang mau melakukan pemeriksaan, boleh konsultasikan lebih lanjut dan datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang. Iya, Az-Zahra Palembang di Kenten ya dok ya? Iya. Dulu ini merupakan salah satu rumah sakit terkenal ya di Kota Palembang, sekarang juga masih tetap terkenal. Nah, apakah ada promo-promo khusus nggak sih dok untuk pasien-pasien yang ingin Kalau sekarang USG? kebetulan di RSIA Az-Zahra lagi ada promo nih. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu hamil yang baru pertama kali mau melakukan pemeriksaan USG di RSIA Az-Zahra, jadi dari terhitung 1 April sampai 30 Juni ini sendiri, itu ada promo di minggu kedua sampai minggu keempat untuk USG gratis. Untuk jadi, USG gratis? Ya, di luar administrasi, di luar biaya administrasi ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu bisa menyempatkan waktu, bisa melakukan USG gratis. Oh begitu. Nah, ada jadwalnya, bisa hubungi langsung ke IG dari RSIA Az-Zahra. Iya, betul. Jadi ibu-ibu yang untuk ingin USG gratis untuk yang pertama kali untuk ke Rumah Sakit Az-Zahra bisa langsung mendaftarkan diri di IG Rumah Sakit Az-Zahra ya, RSIA Az-Zahra. Nah, kapan lagi nih USG gratis? Kalau enggak tuh pasti lumayan bayarannya. Nah, ini yang satu saya mau tanya juga dok, kita kan sekarang tuh eranya BPJS. Apakah Az-Zahra juga ada fasilitas untuk pemeriksaan pasien BPJS? Sejauh ini sudah bisa. Jadi ya, kalau ya? misalnya pasien mau melakukan pemeriksaan ultrasonografi dan menggunakan BPJS sudah bisa. Oke, baik. Nanti mungkin perlu berkonsultasi sama dokter keluarganya. Kalau memang perlu konsultasi lanjutan bisa datang ke RSIA Az-Zahra. Ya, tapi jangan lupa bawa rujukan loh dari paskes pertamanya, nanti datang nggak bawa rujukan terpaksa jadi pasien umum. Nah, dokter Singgi mungkin ada sedikit yang ingin dokter sampaikan kesimpulan begitu untuk pasien kita di rumah, untuk ibu-ibu di rumah. Baik. Mungkin untuk pesan-pesan terakhir buat ibu-ibu hamil yang ada di rumah ataupun suami-suami yang sedang menonton nih, yang istrinya sedang hamil, jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi baik di trimester awal kehamilan, trimester kedua kehamilan, dan trimester ketiga kehamilan. Untuk ultrasonografi ini sendiri cukup aman dilakukan pemeriksaan, dan jika memang ada keluhan-keluhan yang mengkhawatirkan nih selama kehamilan, bisa segera ke RSIA Az-Zahra untuk berkonsultasi lebih lanjut ke dokter kandungan di sana untuk diagnosis yang lebih tepat, screening yang lebih tepat. Jadi kehamilan ibu-ibu di rumah sekalian itu bisa berlangsung lancar nih sampai proses persalinan dan menyambut buah hati yang akan dilahirkan nanti. Itu. Insya Allah semoga ibu-ibunya sehat, anak-anaknya juga sehat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ya dokter ya. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan atas kesetiaan Anda untuk bersama kami di acara Halo Dokter. Jangan lupa ada promo untuk USG gratis untuk Anda yang baru pertama kali berobat atau datang untuk melakukan konsultasi kehamilan di RSIA Az-Zahra, yang Anda bisa untuk melakukan pendaftaran melalui Instagram RSIA Az-Zahra. Saya undur diri, saya Dr. Singgi dan Dr. Singgi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.